Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia dan keutamaan doa dan zikir. Berkaitan dengan keutamaan dan rahasia di seputar doa, adabnya berikut keutamaan istighfar serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat salah satu keterangan dari kitab Al-Ihya karangan Imam Ghazali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha dubura kulli sholatin salasa wa salasin." Siapa saja yang seusai sholat membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamda salasa wa salasin, bertahmid membaca kalimat alhamdulillah sebanyak 33 kali, wa kabbaro salasa wa salasin, dan bertakbir atau membaca kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali, wa khatamal ma'ati bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah, serta menggenapinya menjadi 100 dengan bertahlil membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada ilah selain Allah semata, yang tidak bersekutu sama sekali, kepunyaannya lah seluruh kekuasaan dan baginya lah segala bentuk pujian. Dialah yang menghidupkan serta mematikan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Niscaya akan diampuni dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Kemudian diceritakan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Lalu laki-laki itu berkata, "Dunia telah menyengsarakan aku dan aku jatuh miskin serta lemah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Di manakah engkau tinggal? Bukankah engkau tahu bahwa berkat doa dan sholawat dari para malaikat, manusia dan setiap makhluk mendapatkan kehidupannya?" Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doa apakah itu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi, astaghfirullah sebanyak 100 kali sejak menjelang fajar hingga engkau melaksanakan salat subuh. Niscaya dunia akan datang kepadamu dengan terpaksa dan merendahkan diri. Allah Azza wa Jalla juga akan menjadikan seorang malaikat bagi setiap kalimat yang diucap, serta akan turut membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari berbangkit, dan engkau pun akan mendapatkan pahala dari tasbih yang dibaca oleh para malaikat." Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Ribah Al-Zarqi rahimahullah pernah mengatakan, "Pada suatu hari kami pernah salat di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau bangun dari ruku dan membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah maha mendengar pujian hamba yang memujinya, dan seorang makmum mengucapkan
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Artinya, ya Rabb kami, segala puji bagimu, pujian yang banyak dan penuh berkah di dalamnya. Dan setelah salat usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah tadi yang mengucapkan doa tersebut? Kemudian orang itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, aku melihat 30.000 malaikat berebut menuliskan pahalanya untukmu. Kemudian diceritakan dalam sebuah riwayat oleh Imam Muslim, pada suatu hari orang miskin datang kepada Rasulullah seraya mereka berkata, orang-orang kaya punya banyak peluang memperoleh pahala. Mereka sholat dan berpuasa seperti kami orang miskin. Akan tetapi mereka bisa mendapatkan pahala lebih karena harta mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, tidakkah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh kalian bersedekah? Setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah. Setiap tahmid dan tahlil adalah sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Setiap menyuruh kebaikan amar ma'ruf bernilai sedekah. Setiap melarang kejahatan atau nahi mungkar juga bernilai sedekah. Demikian pula dengan setiap makanan yang kalian berikan untuk konsumsi keluarga merupakan sedekah. Setiap hubungan suami istri di antara kalian adalah sedekah. Lalu mereka bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang datang kepada istrinya dengan syahwat juga akan mendapatkan pahala? Beliau lalu bersabda, tidakkah kalian mengetahui jika seorang menumpahkan syahwatnya di tempat yang diharamkan oleh Allah, maka ia akan mendapatkan berdosa? Jawab mereka, iya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kembali, demikian pula apabila ia menumpahkan syahwatnya di tempat yang dihalalkan oleh Allah, niscaya ia juga akan mendapatkan pahala. Jadi intinya, dasar daripada istilahnya zikir itu merupakan sedekah. Ketika manusia tidak memiliki harta untuk disedekahkan, maka ada cara lain untuk bersedekah, yaitu dengan berzikir, sesuai yang Rasulullah SAW katakan tadi. Nah, bagi kaum muslimin wal muslimat, ketika kita tidak mempunyai harta untuk disedekahkan, ternyata masih ada cara untuk bersedekah, yaitu dengan cara berzikir atau melarang kejahatan, menyeru kebaikan. Itu adalah merupakan bentuk sedekah. Ingat dan atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Di dalam zikir terkandung nilai yang awal maupun akhir dari tujuan ibadah kepadanya. Permulaan zikir adalah cinta, dan penghujungnya pun dinaungi dengan cinta. Pada permulaannya terkadang sangat berat membelokkan qalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila dilakukan dengan cara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya pelakunya akan mendapatkan cinta yang sesungguhnya dari sisinya. Tidak ada kegelisahan qalbu jika zikir telah menjadi kebiasaan, yaitu dilakukan di tempat sunyi yang jauh dari keramaian. Jadi pada intinya, cara berzikir itu harus dilakukan di tempat yang sunyi, ya, jauh dari keramaian, agar zikir yang kita lakukan bisa menjadi khusyuk, bisa fokus. Jadi zikir yang dilakukan secara terus-menerus atau ajak akan berbuah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin cinta kepada hambanya yang berzikir. Dan karenanya aktivitas zikir pun akan kian menjadi kebiasaan. Ada seorang ulama yang ahli hikmah pernah mengatakan,
Aku telah membaca Al-Quran selama 20 tahun, dan kini aku baru merasakan kenikmatannya. Nikmat mustahil dicapai tanpa cinta dan ketundukan kolbu. Amalan zikir akan menjadi kebiasaan jika dilakukan dengan sangat serius. Manusia adalah budak kebiasaan, dan akhirnya kebiasaan berubah menjadi tabiat. Ketika gairah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul, terputuslah ia dari segala sesuatu kecuali Allah, dan sang hamba akan melakukan hal tersebut hingga kematian menjemputnya. Zikrullah akan menyertainya sampai ke dalam kubur, dan bukan anak-anak maupun hartanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ruh Al-Qudus atau Malaikat Jibril alaihissalam mewahyukan ke dalam qalbuku, cintailah apapun yang engkau cintai, akan tetapi ingatlah bahwa engkau akhirnya akan meninggalkannya.